Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mega Risyanti. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai fenomena pendidikan yang terjadi di Indonesia saat ini. Nah, jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman. Fenomena pendidikan dewasa ini semakin menjadi perhatian. Tidak mengherankan mengingat pendidikan adalah tanggung jawab masyarakat dan menyangkut kehidupan masyarakat banyak. Bagi orang-orang yang berkompeten terhadap bidang pendidikan akan menyadari bahwa pendidikan kita sampai saat ini masih mengalami sakit. Dunia pendidikan yang sakit ini disebabkan karena pendidikan yang seharusnya membuat manusia menjadi manusia, tetapi dalam kenyataannya seringkali tidak demikian. Seringkali kepribadian manusia cenderung direduksi oleh sistem pendidikan yang ada. Adapun beberapa masalah yang berdasarkan fakta yang terjadi di dunia pendidikan saat ini antara lain, masalah yang pertama adalah bahwa pendidikan di Indonesia menghasilkan manusia robot. Dikatakan demikian karena pendidikan yang diberikan ternyata berat sebelah atau tidak seimbang. Pendidikan ternyata mengorbankan keutuhan. Kurang seimbang antara belajar yang berpikir kognitif dan perilaku belajar yang merasa efektif. Jadi, unsur integrasi cenderung semakin hilang. Yang terjadi adalah disintegrasi. Masalah yang kedua adalah sistem pendidikan yang top down atau dari atas ke bawah. Sistem pendidikan ini sangat tidak membebaskan karena peserta didik dianggap sebagai manusia yang tidak tahu apa-apa. Masalah yang ketiga adalah model pendidikan yang hanya diorientasikan kepada manusia, yang dihasilkan pendidikan ini hanya siap untuk memenuhi kebutuhan zaman dan bukannya bersikap kritis terhadap zamannya. Manusia sebagai objek wujud dehumanisasi merupakan fenomena yang justru bertolak belakang dengan visi humanisasi, menyebabkan manusia tercerabut dari akar-akar budayanya. Mampukah kita menjadikan lembaga pendidikan sebagai sarana interaksi kultural untuk membentuk manusia yang sadar akan tradisi dan kebudayaan serta keberadaan masyarakatnya, sekaligus juga mampu menerima dan menghargai keberadaan tradisi dan budaya situasi masyarakat lain? Masalah yang keempat yaitu adanya kesenjangan pendidikan yang dimana hanya sekolah-sekolah di wilayah perkotaan saja yang memiliki fasilitas laboratorium atau komputer. Sedangkan di desa, jangankan untuk memiliki laboratorium atau komputer, siswanya sudah pernah melihat komputer saja itu sudah bagus. Semuanya ini terjadi karena tidak ada pemerataan pelayanan pendidikan yang diberikan oleh pemerintah. Selain itu, sekolah di desa kekurangan guru atau tenaga pengajar. Banyak guru-guru tertumpuk di satu sekolahan yang notabene sekolah tersebut terletak di tengah kota. Banyak sekali guru-guru yang enggan untuk mengajar di daerah pedalaman di mana kita akan terputus komunikasi dengan dunia luar. Oleh karena itu, tidak banyak pejabat politik yang berkuasa memfokuskan anggarannya ke dalam pendidikan. Bisa dikatakan seorang pemimpin yang memiliki komitmen yang tinggi dalam dunia pendidikan adalah pemimpin yang sejati. Karena pada hakikatnya pemimpin harus bisa berpikir bagaimana regenerasi suatu bangsa, walaupun pilihan untuk komitmen dalam dunia pendidikan adalah hal yang tidak menguntungkan dari segi politik. Maka ini tidak akan langsung memberikan dampak yang signifikan dan memberikan efek langsung terhadap kesejahteraan rakyat. Berbeda jika halnya APBN dan APBD dianggarkan untuk pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas umum seperti pasar dan lain-lain. Apabila politisi yang berkuasa dalam sebuah pemerintahan, katakan sebagai presiden, gubernur, bupati, atau wali kota, maka apabila ia fokus pada pendidikan dan merealisasikan APBN atau APBD ke dalam sektor pendidikan, masalah yang terakhir adalah dunia pendidikan saat ini dihadapkan oleh pandemi COVID-19 yang mengharuskan seluruh lembaga pendidikan menganjurkan para peserta didik untuk melakukan aktivitas pembelajaran secara daring atau online. Tentu saja kendalanya berada pada sistem jaringan dan paket data, karena tidak semua para pelajar mempunyai konektivitas jaringan yang baik, dan tidak semuanya juga mempunyai kemampuan finansial yang cukup untuk membeli paket data. Selain itu, tidak semua pelajar tersebut juga memiliki HP Android atau laptop. Nah, keterbatasan-keterbatasan inilah yang dapat menghambat tetap berjalannya proses belajar mengajar.
Lalu, adakah langkah solutif yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk menyelamatkan pendidikan di Indonesia? Jawabannya ada. Langkah yang pertama yaitu lakukan revitalisasi paradigma Pancasila sebagai paradigma pendidikan nasional. Maksudnya adalah memanifestasikan nilai-nilai luhur Pancasila dalam rekonstruksi sistem pendidikan nasional, menjadikan Pancasila sebagai paradigma secara utuh dalam praktik pendidikan. Sebab nilai-nilai luhur Pancasila sangat relevan dengan nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan. Selanjutnya, langkah yang kedua adalah lakukan rekonstruksi sistem sosial, ekonomi, dan politik Indonesia, kemudian merelevansikannya dengan sistem pendidikan nasional. Reformasi sistematik secara holistik di segala bidang kehidupan dan mensinergikannya dengan sistem pendidikan. Dan langkah yang terakhir yaitu lakukan tindakan teknis yang objektif, valid dan reliable berbasis research mendalam yang hasilnya adalah cara konvensional maupun kreatif inovatif untuk keluar dari berbagai permasalahan praktis pendidikan. Keputusan yang cepat dan terukur lalu dilakukan dalam bentuk aksi nyata atau tindakan konkret di lapangan penting diambil oleh seluruh stakeholder pendidikan termasuk pemerintah demi terus menjaga dan meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah atau kampus. Nah, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Thanks for watching and see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.